sallallahu alaihi wasallam yang disebut terakhir wafat di negeri Basrah, itu Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini adalah ketika masih kecil, ya, itu ibunya yang bernama Ummu Sulaim itu mentalkin 2 kalimat syahadah kepadanya. Makanya Anas bin Malik masuk Islam di masa kecilnya, ya. Semenjak ditalkin oleh ibunya, tumbuh di dalam hatinya itu keyakinan dan kerinduan untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya ketika Rasulullah sampai di Madinah, ya, Anas bin Malik itu sebelum Rasulullah genap menetap di Madinah dalam belum 1 hari, ya, baru sampai di Madinah, ya. Itu Ummu Sulaim menjumpai Rasulullah bersama putranya dengan riang gembira, ya. Nah, kemudian Ummu Sulaim menyerahkan daripada putranya kepada Rasulullah, makanya menjadi apa? Menjadi khadim daripada Rasulullah, orang yang dekat dengan Rasulullah. Hadis yang ke-42 ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sahabat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah, ya. Nah, apa katanya Anas bin Malik? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jikalau di dalam konteks hadis, ya, disebutkan fima yarwihi ar-rabbihi, berarti itu konteksnya hadis qudsi. Jikalau disebut dengan qala Allah Ta'ala, itu pun konteksnya hadis qudsi. Berarti hadis yang terakhir ini adalah kategori hadis qudsi. Hadis qudsi adalah maknanya dari Allah, adapun lafalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Quran, makna wa lafdhan ini lekan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa katanya? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak-anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, ya, jikalau kalian meminta, ya, dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, maka aku akan mengampuni dosa-dosa yang engkau telah kerjakan, ya, dan aku tidak peduli. Di sini Allah mengatakan ya bena Adam, ya, wahai anak-anak Adam, berarti tidak ada pengecualian, tidak ada pengecualian, semua anak-anak Adam, ya. Nah, Allah tidak mengatakan ya ayyuhal muslim, atau tidak menyebut ya umat Muhammadiyah. Di sini Allah mengatakan ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, berarti siapapun, ya, orang Islam, orang Nasrani, ya, orang Majusi, ya, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, termasuk kategori ya bena Adam, termasuk kategori anak-anak Adam, semua, ya. Innaka ma da'autani, jikalau engkau meminta kepadaku, ya, wa rajautani, dan jikalau engkau berharap kepadaku, ya, ghafartu laka ala ma kana minka, maka aku akan mengampuni daripada dosa-dosa yang telah engkau lakukan, wala ubali, ya. Wala ubali itu kata-kata Allah tidak peduli dengan masa lalu kita. Yang penting apa? Yang penting kita
kembali kepada Allah, taat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Jikalau kalian berjumpa dengan salah satu orang, mungkin kalian nanti akan kuliah ke Surabaya, kuliah di Mataram, kuliah di Bali, jumpa dengan orang-orang non-muslim, curhat dengan mengatakan, aku sebenarnya pengen masuk Islam, akan tetapi apakah Tuhan Allah akan menerima jikalau aku betul-betul masuk Islam? Misalnya ada yang seperti itu, maka katakan kepadanya, bisa, Allah Maha Pengampun, tetapi aku dari lahir sampai sekarang tidak mengenal Allah, melakukan hal-hal yang buruk, syirik kepada Allah. Sedangkan saya sekarang sudah umur sekian tahun contohnya. Apakah Allah akan mengampuni aku kalau aku masuk Islam? Katakan kepadanya, iya. Mana dalilnya? Dalil seperti ini. Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka. Ya. Yang disebut dengan rajautani di sini ada dua, da'autani. Ma makna da'autani? Berdoa. Ma makna rajautani? Merintih. Tahu namanya merintih? Mengiba-iba. Apalagi mengiba-iba, ente enggak tahu. Tahu namanya mengiba-iba? Apa? Ya, berharap tapi dengan cara meresapi apa yang kita minta. Ya. Meresapi, mengiba-iba itu seperti kalian kalau minta uang enggak dikasih sama orang tua kalian, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian? Nangis. Ya itu namanya rojautani. Ya. Menangis. Tidak hanya menangis kayaknya. Ya. Tapi ada kalimat-kalimat iba. Ada kalimat-kalimat meminta yang lebih dalam. Ya. Ina nendek debiang aku, deku semel. Nah, itu namanya rojautani. Ya. Begitu juga kepada Allah, meminta dengan cara mengiba-iba. Ya Allah, harapan besar terhadap rahmat-Mu, ya, mengiba, menangis. Tetapi kan jarang kita melakukan hal itu, ya. Oke, kalau di tempat umum mungkin kita malu menangis terhadap Allah karena takut dikirain cengeng. Tetapi ada tempat-tempat yang khusus. Tempat-tempat yang khusus itu mana? Ya sepertiga malam, yang ketika manusia terlelap dengan tidurnya, di situ kita angkat tangan kita, dan itu akan mengguncang arasnya Allah. Tangisan kita di sepertiga malam, apalagi di 10 malam terakhir, mulai dari nanti malam. Ya. Nah, sebenarnya kalian diliburkan itu untuk apa? Untuk memfokuskan kegiatan kalian di 10 terakhir. Bukan meliburkan kalian itu untuk melepas kalian berkeliaran di mal-mal atau di pasar-pasar. Bukan. Agar kalian fokus, ya, lebih meningkatkan aktivitas, dan menjaga keluarga-keluarga kalian. Itu sebenarnya fungsi daripada kita meliburkan kegiatan. Ya. Ada orang yang meliburkan tanggal 25 Ramadan, ada pondok pesantren yang meliburkan tanggal 29 Ramadan, ya. Nah, tapi kalau kita di pondok ini mulai dari nenek pengasuh Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Akmaluddin sudah menetapkan libur kegiatan Ramadannya tanggal 20 Ramadan, ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ya. Maka ketika kita meminta kepada Allah warajautani dan berharap kepada Allah, ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan. Wala ubali, dan tidak peduli, ya, dengan apa yang kita pernah lakukan. Allah di sini menerangkan dirinya Maha Pengampun, tidak melihat masa lalumu. Yang penting masa ini engkau kembali ke jalan Allah dengan ketaatan dan tidak mengulangi masa-masa burukmu di masa yang lalu. Ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, lau balaghat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu lak. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Wahai anak-anak Adam, ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, ya,
lau balaghat dzunubuka, jikalau ya seandainya dosa-dosa kalian memenuhi ananas samai, memenuhi petala langit ya, memenuhi petala langit ya. Tsumma astaghfartani, kemudian engkau memohon ya, memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, maka Allah akan mengampuni kita. Ini para pendosa menjadi pegangan penting bagi kita. Banyak kita yang putus asa ya, putus asa mengatakan kepada kepada diri kita, saya dari kecil sampai dewasa sampai tua longgor ya, senantiasa minum khamr, senantiasa berzina, senantiasa mencuri, enggak mungkin Allah akan mengampuniku katanya. Nah, ini dibantah dengan hadis ini ya. Apa katanya Allah? Ya bana Adam law balaghat dzunubuka ananas samai tsumma astaghfartani. Wahai anak-anak Adam, jikalau dosa-dosa kalian ya banyak sampai memenuhi petala langit ya, akan tetapi engkau sadar akan banyaknya dosa kalian, tsumma astaghfartani, kemudian engkau bersujud meminta ampun kepadaku katanya, maka apa? Ghafartu laka, aku akan mengampuni. Nah, ini pintu terbuka bagi para pemaksiat, bagi para pendosa. Pintu terbuka maafnya Allah terhadap kita ya. Jangan sampai mau diganggu oleh setan. Kalau ada bisikan setan, "Oi, engkau itu ngerjain dosa dari umur 5 tahun, sekarang umurmu 60 tahun, udah 55 tahun, enggak mungkin Allah akan mengampuni engkau." Itu bisikan setan ya. Jikalau ada hamma, keinginan untuk kita bertaubat, bertaubatlah dengan taubat nasuha, Allah akan mengampuni kita ya. Nah, makanya Imam An-Nawawi ya menuntaskan hadis ini dengan apa? Dengan menuntaskan kitab Arba'in Nawawi ini dengan hadis yang ke-42 ini, menjelaskan tentang maha pengampunnya Allah, luasnya pengampunan Allah ya. Kenapa? Karena banyak kita tidak sadar, kita terlalu terlena ya, dan ketika kita sadar kita terlalu bersuudzon kepada Allah ya. Nah, bersuudzon kepada Allah kalau Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Sedangkan di dalam hadis ini, sebanyak apapun dosa kalian, jangankan setinggi gunung Rinjani ya, itu masih kecil. Ananas sama ya, memenuhi petala langit, Allah akan mengampuni kita. Ya bna Adam innaka law ataitani biqurabil ard khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Ya bna Adam, wahai anak-anak Adam, innaka law ataitani ya, seandainya atau jikalau engkau datang menghadapku dengan membawa daripada biqurabil ard, dengan membawa dosa sepenuh bumi ya, khataya, dosa yang engkau lakukan karena kesalahan, thumma laqitani, dan engkau datang la tusyrik bi syai'a, engkau datang tanpa menyekutukan, tanpa bersyirik kepada Allah ya, maka apa? La ataituka biqurabiha maghfirah, niscaya aku akan datang untuk memberi padamu itu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Jikalau kita ya menganggap bahwa dosa kita banyak, tapi betul-betul datang kepada Allah tanpa syirik kepada Allah ya, maka apa? Akan diampuni, bahkan diberikan kemuliaan oleh Allah pula sepenuh bumi itu pula. Itu maha kasih sayangnya Allah ya. Kalian datang kepada Allah membawa dosa ya yang banyak, tetapi engkau sadar tentang Allah yang maha kuasa, maha penyayang, maha pengampun. Engkau datang, bukan hanya dosa kita saja yang diampuni oleh Allah, tapi apa?
Allah akan berikan kita kebaikan, Allah akan berikan kita kemuliaan. Ya. Contohnya mana? Disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin berkaitan dengan Ramadan yang dulu juga Bapak pernah ceritakan. Ada seorang Majusi punya anak, ya. Anaknya Majusi ini, ya, tidak tahu tempat makan di siang hari di bulan Ramadan. Nah, tiba-tiba ketemu dengan ibunya, ya. Nah, di pasar, ibunya sedang ke pasar, kemudian apa? Melihat anaknya sedang makan. Apa yang terjadi? Ibunya langsung membawa dia pulang, memukul dia di rumah, ya. Dan anak ini tidak tahu apa salahnya. Akan tetapi dia bertanya kepada ibunya, "Kenapa engkau pukul aku, Ibu? Di mana salahku?" Ibunya mengatakan, "Engkau makan di tempat umum, sedangkan orang-orang pada berpuasa." Apa jawaban si anak? Yang berpuasa itu orang muslim. Kita kan tidak wajib puasa karena kita Majusi. Apa kata ibunya? Sekalipun engkau harus menghormati orang-orang yang berpuasa. Ini pelajaran terpenting. Apa yang terjadi dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin? Ketika si ibu itu meninggal, maka di dalam mimpi seorang ulama besar di negeri Baghdad bertemu dengan ibu tersebut. Ibu anak Majusi ini, dia ditempatkan oleh Allah di salah satu singgasana yang baik dan mulia yang terbuat dari sutra. Ditanya oleh ulama, "Alastu, apakah engkau dulu yang Yahudi, yang Majusi?" Jawabnya, "Betul." "Kenapa engkau mendapatkan kemuliaan yang sebaik ini?" Apa jawaban daripada ibu tersebut? "Karena aku diberikan kemuliaan kebaikan seperti ini dengan sebab aku memukul anakku karena anakku tidak menghormati Ramadan, karena anakku tidak menghormati orang-orang yang berpuasa. Sehingga ketika nyawaku mendekati kerongkonganku, aku mendengar ada suara yang memanggil, 'Ya malaikah, wahai malaikat-malaikat, tuntun hambaku ini untuk menuju keimanan.' Sehingga dia wafat dalam keadaan iman dan Allah berikan ganjaran." Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi diberikan kemuliaan oleh Allah karena menghormati Ramadan. Apalagi kita yang sudah dari lahir iman Islam kepada Allah, maka ketika kita menghormati Ramadan akan jauh lebih dimuliakan oleh Allah. Orang Majusi yang dari lahirnya sampai tuanya itu adalah kafir, gara-gara kemuliaan Ramadan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang hanya sekedar khata, salah, nisyan, keliru di dalam mengambil kehidupan sosial, maka Allah akan memberikan kita kemuliaan. Sehingga apa? Pesan terakhir dari apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi yang menulis hadis yang ke-42 ini, ya, adalah gimana pun kalian, sekotor apapun kalian, jikalau kalian kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, ya, rajautani, berharap terhadap Allah, maka apa? Allah akan mengampuni kalian, Allah akan memberikan kemuliaan kepada kalian. Bukan hanya diampuni sahaja, akan tetapi Allah akan memberikan kemuliaan berupa yaitu ketenangan dalam hati kalian, ya, sakinah, kesakinahan, ketentraman di dalam hati kalian. Makanya Imam An-Nawawi, ya, mengatakan bahwa syarat daripada kita itu betul-betul diberikan pengampunan oleh Allah, yaitu syaratnya itu adalah memohon, ya, meminta, ya. Bukan serta-merta langsung dihapus, minta, ya. Nah, makanya kita diajarkan untuk memperbanyak doa terutama di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna.
ya, memperbanyak Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya, untuk memohon daripada maafnya Allah. Kalau kita tidak pernah meminta maaf, tidak pernah memohon ampunan, yang enggak akan mungkin Allah akan memberikan kita ampunan. Syaratnya apa? Da'autani, minta, ya. Syaratnya minta itu apa? Rajautani, yaitu apa? Meibah, ya, merengeh, apa merengeh, ya, merengeh-rengeh bahasa Sasak, ya, merengeh-rengeh, ya, merengek, ya, merengek-engek, ya, merengek-engek, ya. Nah ini anak-anakku, bahwa pelajaran terakhir kita pada sore hari ini sebagai penutup adalah luasnya pengampunan Allah yang disampaikan di dalam hadis qudsi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan sebagai penutup daripada kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah, ya, kesehatan, keselamatan, panjang umur, hingga kita bisa berjumpa pada kegiatan Ramadan 1448 Hijriah yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, mengampuni dosa kita, dan mensukseskan kita untuk menjalani sisa-sisa akhir di bulan Ramadan, terutama fil ashril awakhir, di 10 terakhir ini yang disebut oleh para ulama dengan zahab, yaitu hari-hari emas, malam-malam emas. Barang siapa yang menginginkan emas, nambang. Tahu namanya nambang? Gali, ya. Nah, gali itu punya kekuatan yang kuat, ya. Kalau nambang emas tidak ada kekuatannya, tidak akan dapat emas karena emas itu di dalam. Tetapi kalau mendapatkan emas di bulan Ramadan dengan cara apa? Lebih meningkatkan, menguatkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah di akhir-akhir daripada bulan Ramadan ini. Semoga Allah mengabulkan hajat kita, khususnya berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bissawab. Para santriawan santriwati rahimakumullah, kalian sudah berakhir kegiatannya, dan ini kegiatan terakhir yang Bapak lakukan, yaitu penutupan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dan kalian sudah diberikan surat tentang perihal libur, ya. Waliman ijtama'na hauna bisabihil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى جامع للقبور ممن ذكرت أسماؤه في هذه الرسالة حضرة الراحة الشيخ بودين الشيخ. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون
اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود. لا إله إلا الله حي باق. لا إله إلا الله حي معبود. لا إله إلا الله 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 محمد خليل الله لا إله إلا الله محمد خليل الله لا إله إلا الله محمد صفي الله لا إله إلا الله محمد صفي الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة.
ببركة الاستغاثة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. وبالخصوص مؤسس رد العلوم أبينا الشيخ أكمل الدين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Sirajul Ulum, para dzurriyyah Pondok Pesantren Sirajul Ulum, para asatidzah, para dewan guru, para tamu undangan, dan hadirin yang dirahmati Allah. Acara Nuzulul Quran yang dirangkai dengan Khatmul Kutub pada hari ini Selasa 10 Maret bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1447 Hijriah. Akan segera kita akan mulai. Untuk menyingkat waktu, untuk lebih barokahnya acara kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan melafazkan Ummul Quran ala hadinihi Al-Fatihah. Untuk acara berikutnya, yakni sekapur sirih atau sambutan atas nama ketua yayasan dan ketua pondok sekaligus mau'izah hasanah menjelang berbuka puasa, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh ayahanda Al-Mukarram wal Ustaz Haji Muhammad Zahidi Akmal. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, para asatiz wal ustadzat, wabil khusus jajaran Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Sirajul Ulum yang tiang hormati, jajaran Dewan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Sirajul Ulum yang tiang hormati, para dzurriyyat Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Akmaluddin yang tiang hormati, para forum komunikasi kecamatan Wanasaba yang tiang hormati, kepala desa atau pejabat yang mewakili para kawil di wilayah
Pondok Pesantren Sirajul Ulum yang tiang hormati, singkatnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdhiyin nahdhiyat, santriyin santriyat, rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini tanggal 20 Ramadan kita masih diberikan nikmat oleh Allah, utamanya nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat sempat, sehingga tiang pelungguh bisa menghadiri kegiatan yang mulia ini, kegiatan nuzulul Quran sekaligus khatmil kutub yang dirangkai dengan silaturahim dewan pengasuh dengan para santri, para dewan santri, para wali santri, para wali murid, dan bapak ibu pendidik hingga para tokoh-tokoh yang ditokohkan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidaklah suatu kemuliaan di bulan Ramadan kecuali datangnya daripada lisan mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus banyak bersolawat kepada beliau, karena satu kemuliaan bagi umat manusia adalah lahir dari masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk wajibnya kita menjalankan puasa Ramadan, utamanya Ramadan 1447 Hijriah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, mengingat waktu yang semakin berjalan mendekati berbuka puasa, tiang tidak banyak menyampaikan nasihat, cuma tiang ingin menyampaikan satu hal. Yang pertama berkaitan dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah di mana kita dimuliakan oleh Allah. Turunnya Al-Quran salah satu cara Allah meningkatkan kualitas kita sebagai manusia, agar kita memiliki kapasitas kedekatan dengan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memilih satu bulan, yang bulan itu sudah mulia, ditambah dengan kemuliaannya dengan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa fungsi turunnya Al-Quran? Tiada lain adalah sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil, sebagai pembeda mana yang jahil dan mana yang alim. Kalau Al-Quran diturunkan untuk kita dan kita tidak memiliki perubahan, dena ara perubahan te yang ngono-ngono diri. Perubahan apa? Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kita tidak berubah, tetap kita tidak tahu. Kita tidak bisa menjalankan yang hak, hanya menjalankan yang batil. Sesungguhnya mereka-mereka itu adalah mereka-mereka yang merugi. Wa bayyinat minal huda wal furqan, sebagai petunjuk. Jadi ente meringetin nuzulul Quran, seolah-olah ite ngingetin diri te, apakah ite ini sudah mahir tidak sebagai orang Islam, sudah pandai tidak sebagai orang Islam, sudah bisa tidak kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Tetapi perubahan zaman, mungkin yang tua pengen belajar tetap saja tidak bisa. Mungkin yang dewasa pengen belajar tetap aja masih sibuk. Sehingga satu yang dipesankan, yaitu apa? Khususnya kita di wilayah Pondok Pesantren Sirajul Ulum, kalau kita tidak bisa berubah karena umur yang telah berlanjut, minimal kita mempersiapkan generasi-generasi kita yang menjadi generasi Islami dan Qur'ani. Sangat-sangat rugi kita sebagai orang tua. Wah ngaji dia tahu makhraj, dia tahu tajwid, membiarkan generasi-generasi muda kita ikut mengikuti kita. Nenek itu kan
ampo dia tahu mele te belajar lugu dia tahu karena wah keras elak te wah dia nebung nangkep le otak te. Tetapi jangan biarkan kebodohan itu turun kepada generasi-generasi muda kita, terutama anak-anak jarin te. Makanya pesan Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Akmaluddin, semoga Allah memberikan kemuliaan di dalam kuburnya, mengatakan melentiang nenwah anak jarin te, nenwah ite dek temumpu nuntut ilmu, ite si tua harus lebih, ite anak-anak te harus lebih kita tekankan menuntut ilmu. Ini pesan beliau. Tapi apa yang terjadi? Anak te dek menuntut, ite sibuk, apalagi di zaman-zaman yang demikian sibuknya dengan permainan-permainan dunia. Apa permainan dunia? Handphone. Lebih kita sayang kepada anak kita jikalau anak kita meminta untuk membeli handphone daripada anak kita meminta untuk membeli kitab. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Nuzulul Quran peringatan bagi kita agar kita lebih memperhatikan diri kita, karena Al-Quran syafa'ah. Quran niki menjadi syafaat bagi kita kelak di yaumil qiyamah. Nen dia tahu baca Quran, dia tegenmu syafaat Quran. Sehingga tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang senantiasa membaca Al-Quran, ya'ti, Quran itu akan datang kelak di yaumil qiyamah untuk memberikan syafaat li ashabih, kepada mereka yang membaca. Nah, nende bruk denau hadis niki masih ada kesempatan teh, karena masih hidup kesempatan teh untuk memperbanyak membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, Nah, tetapi jangan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi kita tidak memahami maksud, arti dan hukum dalam setiap bacaan. Nekeluwe dengan belajar lekan handphone, setel sudes, ya dengarna. Jeung ngenokat bacaan sudes, ngenokat bacaan. Untung-untung dinarak dengan nyontohang bacaan Imam Mesir, ya, yang menggunakan qiraat yang berbeda, ya. Wadduha wal-laili idza saji. Khawatirnya nanti ada orang-orang yang menganggap dirinya bisa, itu yang dicontoh. Itu ada dasarnya, harus dipelajari, harus diambil sanatnya. Nele masjid mana saja, dan wah belajar cuma lekan YouTube, ngikuti agol orang, kemudian pandai, kemudian gagah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Makanya kita diajarkan oleh Al-Maghfurlah untuk belajar dan belajar, seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah, talabul ilm walau kana bis-sin, utlubul ilm walau kana bis-sin. Tuntutlah ilmu itu walaupun ke negeri Cina. Apa maksudnya? Bukan kita harus ke negeri Cina, itu adalah size, ukuran wajibnya menuntut ilmu. Sekalipun kita berjalan dari Arab ke negeri Cina, kalau memang kita dituntut untuk menuntut ilmu, tuntut ke sana. Tetapi apa yang terjadi di zaman ini? Lek juluna dan menuntut ilmu. Nah, ini yang pertama yang pesankan, hikmah daripada nuzulul Quran sebagai penilai pada diri kita. Kenapa harus kita rayakan nuzulul Quran? Orang-orang salafi, orang-orang jenggotin, orang-orang yang lain tidak mau merayakan nuzulul Quran, disebut dengan bid'ah. Nuzulul Quran bukan kita peringati nuzulnya, tetapi kita memperingatkan akan diri kita pentingnya turunnya Al-Quran. Ndek itu memperingati turunnya Quran ini, tapi itu ngingetan diri itu. Ate te demen le Quran, cinta le Quran, baca Quran. Nah, makanya Pondok Pesantren Sirajul Ulum memiliki satu unit, namanya unit Jam'iyah Qurra wal Huffaz, yang menangani bacaan Quran, yang menangani adalah hafalan-hafalan Quran. Kalau pelungguh merasa diri sadar betul layak dan arak lima sepelungguh unit-unit yang mengembangkan ilmu Al-Quran,
tiang berharap manfaatkan unit yang ada di Sirajul Ulum ini untuk kita masukkan anak jarinta, untuk kita titipkan anak jari kita, agar apa? Bisa belajar Quran di pondok pesantren Sirajul Ulum. Insya Allah sedikit demi sedikit kita berbenah para jamaah. Sirajul Ulum di masa Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Akmaluddin dengan tua te adalah sudah kita lihat, tetapi di generasinya maka harus lebih meningkat. Makanya Dewan Dzurriyyat sudah bermufakat ba'da Ramadan semuanya akan ditata tertib, akan dilakukan penataan. Mulai lekan jarak lebaran akan ada peraturan-peraturan baru yang keluar di pondok niki, sehingga kekhawatiran pelungguh tentang anak jadi pelungguh yang pelungguh titip insya Allah akan dijamin etika, adabnya dan tertibnya di dalam menuntut ilmu. Dia mendapatkan beberapa informasi bahwa akan ada beberapa jamaah yang akan menitipkan, tetapi beberapa catatan diberikan. Insya Allah catatan-catatan itu akan kami pelajari dan kami akan menertibkan. Jikalau ditertibkan, maka pelungguh sebagai wali santri, pelungguh sebagai wali murid juga harus mau tertib. Jangan hanya menuntut pondok yang tertib, tetapi kita sebagai wali murid, sebagai wali santri tidak mau tertib. Apa tertibnya sebagai wali murid dan sebagai wali santri? Kalau pelungguh berkunjung ke sini, jenguk anak pelungguh, maka cukuplah di halaman sahaja sampai ada izin dari dewan pengurus memberikan pelungguh izin ke asrama. Ya, jangan pelungguh datang langsung ke asrama, itu namanya nyolong. Ya. Nah makanya kami siapkan di pintu gerbang, tepat di pintu gerbang ada ruang tamu. Insya Allah mulai dari ba'da Ramadan kita akan tertibkan setiap tamu yang akan ke pondok, mau jenguk anaknya, mau bertemu pengurus, mau bertemu dengan dewan pengasuh, tetap harus melapor. Ya, itu tertib. Kalau tertib dewan santri atau tertib daripada wali santri, wali murid, insya Allah santri pun akan tertib. Tetapi kalau tidak tertib, semuanya tidak akan tertib. Ya. Ini yang perlu yang sampaikan selaku dewan pengurus daripada pondok pesantren Sirajul Ulum. Yang kedua, kita ini akan memasuki fase akhir. Ya. Sayyidil Habib Umar mengatakan bahwa fase akhir ini adalah sesuatu yang penting dalam bulan Ramadan. Pelungguh sudah merasa capek. Wah 20 jelo teraweh. Wah 20 jelo puasa. Nah, sehingga pelungguh mengatakan, wah terima insyaallah taala. Kan banyak orang-orang yang menjadi ahlul malas seperti itu. Kalau dia sudah berjuang di awal, di akhirnya dia lemah. Tetapi sebaliknya di bulan Ramadan ini, kunci kesuksesan orang berpuasa, kunci kesuksesan orang di dalam meraih kemuliaan Ramadan fi awakhirihi, di akhirnya. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr, amalan Nabi ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Amalan Nabi niki adalah Rasulullah itu uswah, panutan, berarti harus diikuti. Nabi kita itu adalah contoh yang harus kita ikuti. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika masuk 10 terakhir daripada bulan Ramadan? Yang pertama, ahyal lail. Rasulullah itu menghidupkan malam-malam pada sisa-sisa bulan Ramadan. Menghidupkan dengan cara apa? Memperbanyak ibadah.
terutama di 10 terakhir bulan Ramadan. Makanya tiang sampaikan kepada pelungguh, niki yang dibagikan niki adalah yaitu tulisan Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Akmaluddin. Tiang akan selalu bagikan setiap tahun. Apa tujuan tiang membagikan? Agar beliau senantiasa bahagia di dalam kuburnya karena memiliki zuriat keturunan yang selalu mengikat hubungannya dengan murid-muridnya melalui ilmu. Ini pelungguh baca, ini adalah tulisan Melayu, ya. Menghidupkan malam. Beliau senantiasa menghidupkan malam, sekalipun pada masa-masa lemahnya beliau. Ya. Kenapa? Di sini kita disebutkan salah satu amalan daripada menghidupkan malam adalah sembahyang malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Ya. Ini katanya beliau, usalli sunnata Lailatul Qadri 4 rakaat lillahi ta'ala. Maka pada rakaat pertama baca Fatihah, setelah Fatihah baca ayat Alhaakumut Takatsur hingga akhirnya, dan Qul huwallahu ahad 3 kali di dalam 4 rakaat. Kemudian setelah salam baca doa ini banyak-banyak, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini beliau amalkan. Ya, ini salah satu ahyal lail, salah satu cara menghidupkan malam-malam, terutama malam 10 terakhir. Ya, Rasulullah mengatakan taharrau lailatul qadr fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Mari kita bersama-sama mencari Lailatul Qadr di setiap bilangan ganjil pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Bilangan ganjil itu adalah 21 yang nanti malam, 23 yang malam Jumat, 25 yang malam Minggu, kemudian 27 yang malam Selasa, dan 29 yang malam Kamis. Ya. Nah, ini malam-malam ganjil. Ada yang bertanya, ya Ustadz, Muhammadiyah berbeda dengan kita, mana yang kita ikuti? Ikuti apa yang kita lakukan dan jangan melihat apa yang kita tidak lakukan. Kita berpuasa mulai daripada hari Kamis, ikuti bilangan hari Kamis dan jangan ragu. Jikalau kita ragu, maka itu akan menjadi bagian daripada batalnya kemuliaan. Arak lekan itu ni antara bareh lai atau jemak lai. Nah, ya, makanya disebutkan di dalam hadis, da'ma yaribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang ragu kepada yang yakin. Kalau kita yakin dengan penetapan pemerintah, yakin dengan bilangan-bilangan ganjil yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ndak rogu, nente rogu dia temu apa-apa. Si rugi itu. Nah, pura-pura tidak tahu sudah Muhammadiyah mau kapan. Yang penting yang kita lakukan. Nah, penetapan pemerintah nanti malam tanggal 21, terus bilangan-bilangan ganjilnya dihitung, ya. Nah, orang yang menghidupkan malam di malam-malam terakhir di pada bulan Ramadan, sesungguhnya mereka adalah yang terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang senantiasa mendirikan malam-malam, yaitu mendirikan salat malam Lailatul Qadar, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, niki tulisan niki pedoman bagi pelungguh, ya. Nah, insyaallah kalau kami di Mambendaya setiap tahun diadakan di Masjid Jami'. Karena apa? Karena niki warisan daripada guru kita Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Akmaluddin, ya. Sekalipun beliau tidak ada, tiang tetap harus menjaga warisan-warisan itu tetap utuh. Kecuali kalau orang sudah tidak mau diajak, berarti ini akhir min zaman. Ini merupakan akhir daripada zaman. Dan niki mungkin yang perlu tiang sampaikan, mengingat waktu berbuka sudah dekat dan orang tua kita sudah hadir bersama kita di tempat niki. Si terakhir adalah sebelum anak-anakku kembali ke rumah, pesan Bapak, hidupkan kegiatan-kegiatan keagamaan di rumah kalian. Ya, ingat bahwa sesungguhnya kalian dipulangkan
untuk menghadapi, yaitu menjaga keluarga-keluarga kalian, memberikan contoh kepada lingkungan kalian agar kalian bisa ya menjadi perubah dari orang yang malas menjadi orang yang rajin, dari orang yang tidak pernah baca Quran menjadi orang yang rajin baca Quran, dari orang yang senang bermain menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan niki adalah ada hikmahnya, ada kebaikannya untuk diri kita semua, dan mohon untuk menghidupkan malam-malam di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Jangan menghidupkan malam di pasar, jangan menghidupkan malam di mall, jangan menghidupkan malam di tempat-tempat keramaian, tetapi hidupkan malam di masjid-masjid, di kamar-kamar kita dengan memperbanyak solat-solat sunnah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, panjang umur yang bersih dengan ketaatan. Allah sampaikan kita kembali pada peringatan nuzulul Quran 1448 Hijrah yang akan datang. Semoga Allah mengabulkan hajat kita, hajat berjumpa dengan Lailatul Qadar. Ihdinas siratal mustaqim. Tiang mohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah, jikalau ada yang lebih datang daripada Allah, yang kurang datang daripada tiang. Al-Fakir dhaif ilallah. Ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ayahanda Al-Ustaz Haji Muhammad Zahidi Akmal. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi pedoman bagi kita sekalian dalam menjalani hidup ke depannya. Terus acara berikutnya yakni tahlil dan doa. Dalam hal ini kami mohon kesediaan pada Ninida Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Kusyairi. Kepada beliau kami persilahkan. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أفضل ذكري لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا ونموت وعليها وبها نبات إن شاء الله تعالى الآمنين برحمة الله وكرامه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. استعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والبركات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتنبصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشايخنا ومشايخنا أستاذنا وأستاذنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح. Terima kasih kami haturkan kepada Ninida Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Kusyairi. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara Nuzul Quran kita pada sore hari ini. Semoga apa yang telah kita laksanakan ini mendapat barokah, ridha serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi MC, mohon maaf apabila ada salah atau keliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para wali santri atau santri, jadi khusus untuk santri mungkin pada sholat tarawih baru diizinkan keluar nggih. Jadinya kita sama-sama sholat sunat tarawih di sini, setelah itu baru diizinkan untuk keluar. Takutnya kalau keluar sebelum tarawih lupa tarawihnya di rumah ya. Nah, ini yang harapkan insyaallah santri kalau yang jauh dari Lombok Tengah itu ya boleh pulang besok. Nanti malam masih disiapkan untuk sahur insyaallah. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.